kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari seperti biasa saudara yang bawa Alkitab, apapun Alkitab saudara, online dan cetak, mari sama-sama kalau saudara tidak keberatan, sama-sama angkat Alkitabmu tinggi di atas kepala. Kita akan sama-sama mengakui setiap sektor KB dan sebagainya, saudara. Sama-sama angkat tinggi di atas kepala. Kita akan berdoa mengakui Alkitab ini sebagai kebenaran firman Allah. Mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan melanjutkan serial khotbah The End of Me atau akhir dari keakuan saudara. Kita masuk ke dalam part 2 atau bagian yang kedua. Sedikit merecap, sedikit merefresh. Minggu lalu kita membahas mengenai 2 poin sebelum Tuhan dapat memakai saudara dan saya. Alkitab katakan the end of me atau akhir dari keakuan. Ada 2 kebenaran yang saya bagikan minggu lalu. Yang pertama, sebelum Tuhan dapat memakai saudara, Alkitab katakan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan saudara in a good way, yaitu broken to be whole, dihancurkan agar dapat menjadi utuh. Saudara boleh cek Alkitab saudara, tidak ada satu orang pun di Alkitab, para pahlawan iman, para giant killer, para pembunuh raksasa di Alkitab yang dipakai Tuhan tanpa diproses terlebih dahulu. Saudara boleh cek, tidak pernah Allah memakai seseorang tanpa orang tersebut diproses terlebih dahulu. Tidak pernah Allah memberikan kemuliaan kepada orang lain tanpa orang tersebut melewati yang namanya proses. Harus ada ujian baru ada pujian. Amin saudara. Harus ada apa? Pujian baru ada pujian. Gak bisa orang tiba-tiba dipuji out of nowhere, tiba-tiba mendapat pujian. Tetapi kalau engkau lolos dari pujian, engkau akan dapat pujian. Broken to be whole, dihancurkan. Sama seperti segelas ini saudara. Kalau saudara ingin minum, kalau saudara lihat gelas ini kotor, first thing yang saudara lakukan adalah membersihkan gelas tersebut. Amin saudara. Amin. Tuhan mau pakai saudara, katakan amin. Amen. Tuhan mau urapi saudara, katakan amin. Dia mau melakukan sebuah perkara yang ajaib bagi saudara, katakan amin. Tapi sebelum dia dapat memakai saudara, dia harus membersihkan saudara. Dia harus meratakan egomu, dia harus menghancurkan kedaginganmu, dia harus menghancurkan semua pegangan-pegangan saudara di luar Kristus, agar ketika engkau rata sama tanah, engkau tahu, engkau sadar bahwa satu-satunya pengharapanmu di muka bumi hanya Yesus namanya. Amin. Amin saudara. Dan yang kedua dikatakan kemarin saudara, mourn to be happy, yaitu berduka cita untuk mengalami sukacita. Dengar baik, ada duka cita yang dari Tuhan. Dengar baik, tidak selamanya duka cita itu buruk. Dengar baik, seringkali Tuhan patahkan hatimu untuk menyelamatkan engkau dari orang yang salah. Seringkali Dia hancurkan kehidupanmu agar engkau dapat dibangun kembali seturut dengan gambaran dan rancangannya yang indah. Katakan amin. Amin. Duka cita ketika pertama kali Allah mengajar kita, ketika pertama kali Allah memukul kita, ketika pertama kali Allah memproses kita. Enggak ada yang enak ketika otot-otot iman kita ditarik oleh Allah, ketika kita dibawa dari zona aman kita, Dia tarik kita ke zona iman kita, ketika Tuhan membawa dari keadaan yang kita hafal, kita ketahui, kita suka, dalam keadaan yang kita enggak tahu. Ketika Allah menarik otot iman, ada banyak air mata di sana. Ketika Allah memproses saudara, mourn to be happy, godly sorrow. Apa itu? Duka cita yang dari Tuhan. Hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, mungkin kau berdoa untuk seseorang, kau bilang Tuhan saya cinta, saya sayang, saya mau dia. Tuhan kalau bukan dia, cari yang mirip kayak dia Tuhan. Kalau nggak ada yang mirip sama dia, udah dia aja Tuhan. Dan kau berharap dia orang, dan long story short kau nggak kasih dia. Dan ketika kau sadar beberapa tahun kemudian akan ada dalam momen kau mengikuti Yesus. Momen ini saya sebut sama istri saya, oh moment. Apa oh moment? Ketika kau sadar yang kau minta, kau ngotot, Tuhan saya mau dia. Tuhan bilang, Tuhan tapi begini-begini. Tuhan bilang,
Dan ketika kau sadar beberapa tahun kemudian ternyata yang kau pilih, dia mengaku bujangan, ternyata istrinya segudang. Ketika kau lihat, kau bilang, oh, saya dulu pengen jadi polisi. Udah bukan lagi diurapin, tapi udah bukan lagi diminyakin, tapi udah basah sama minyak. Tes Apo, lulus sampai panitia penentuan akhir. Di Bulungan cari nama, bontot apa? Gak ada. Saya telepon mama saya, ma, namanya gak ada, ma. Cari lagi nang. Ma, gak ada, ma. Kamu cari pakai mata dong. Pakai dong, kenapa cari lagi? Cari lagi, ma. Gak ada, ma. Polisi di samping liatin saya. Gak ada namanya deh. Gak ada, pak. Tulis aja sendiri kan. Gagal jadi polisi, daftar perguruan tinggi negeri, UI, UGM, ITB, dapatnya UGI, Universitas itu. Saya kuliah di UGI Salembang. Kiri kanan bukannya kota, banyak orang Bataknya. Maunya di UGI Salembang, anjing babi gak boleh lewat. Selesai dalam waktu singkat-singkatnya, dalam tempo secepat-cepatnya. UGI Salembang 17 Agustus. Tapi sekarang saya berdiri jadi hamba Tuhan. Amin. Oh, hari mungkin kau nggak ngerti, mungkin kau nggak memahami. Sabar. Jangan nilai hidupmu berdasarkan satu kejadian, tapi lihat nanti dia sedang merendah hari depan yang indah. Bagi setiap engkau di tempat ini, rancangan yang terbaik disediakan bagi setiap engkau. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Tiberias Palesar ini, saudara siap diberkati? Amin. Bagi siap diberkati bisa memberikan tangan saudara. Kita berikan glory to the Lord. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Injil Matius 5 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi berbeda dengan bumi yang saudara saya pahami. Bumi di sini adalah bumi yang baru, langit yang baru, atau kita kenal dengan istilah Yerusalem Baru. Ini bicara mengenai kekekalan, ini bicara mengenai surga. Alkitab katakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki surga, akan memiliki bumi yang baru. By the way, lemah lembut gak ada hubungannya sama lemah gemulai. It's totally different. Lemah lembut bukan berarti gak pernah marah. Lemah lembut bukan berarti gak pernah marah. Musa orang yang paling lemah lembut di muka bumi, tapi dia melihat ketika dia turun habis mengambil 2 hukum Taurat, dia melihat bangsa Israel membangun sebuah yang namanya dewa sembahan dengan emas dari Mesir. Dia marah sama orang Israel. Yesus orang yang paling gentle, orang yang paling lemah lembut, ketika dia lihat rumah bait Allah, rumah bapaknya dijadikan sarang penyamut, sarang jualan, dia jungkir balikin. Orang yang lemah lembut bukan berarti gak pernah marah, tapi orang yang lemah lembut tahu kapan harus marah. Itu lemah lembut. Marahnya itu gak tiap hari. Kalau marah tiap saat itu darah tinggi. Ada anak kecil datang sama papa mamanya ke gereja, duduk, anaknya mainin minyak urapan. Papanya bilang, nah itu minyak urapan, nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Anaknya mainin pokok doa, dilipat pokok doanya jadi pesawat-pesawatan. Mamanya bilang, nah itu pokok doa, nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Karena anaknya bosan ini ibadah dewasa, dia buka tas mamanya, jret. Papa mamanya sepakat, nah ini gereja, jangan berisik, nanti Tuhan marah loh. Anaknya nengok papanya, nengok mamanya, mah, Tuhan darah tinggi ya. Marah-marah mulu.
Saya nggak pernah menjelaskan Yesus yang saya sembah sebagai Yesus yang pemarah. Saya nggak pernah menjelaskan Tuhan yang saya sembah sebagai Tuhan yang pikir-pikir kalau saudara buat salah, maksudnya malaikat. Sikat. Kita nggak doakan. Hajar, itu bukan Tuhan. Itu belum. Tuhan bukan sensian. Dia panjang sabar dan penuh belas kasihan. Amin. Lemah lembut mengandung arti yang pertama. Orang yang lembut artinya rendah Hati. rendah. Kita buka dasar firman Tuhan. Saya yakin atas pertolongan Roh Kudus saudara pulang pasti diberkati. Amin. Injil Matius 23 ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi Barang siapa pelayan. terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi Pelayanmu. pelayanmu. Ayat ini menggambarkan kita bahwa kebesaran bukan dilihat dari jabatan, kebesaran bukan dilihat dari posisi. Ada orang punya jabatan, punya posisi, tapi kalau dia tidak mau melayani, harus kita katakan dia bukan terbesar. Kebesaran dilihat dari kemampuan saudara melayani sesama saudara. Barang siapa hendak menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus menjungkir balikan semua pandangan orang tentang kebesaran. Yesus menjungkir balikan tentang pandangan orang tentang kemakmuran, tentang kemasyhuran. Barang siapa hendak menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bukan lagi pemimpin yang mau dibukain pintu, bukan lagi pemimpin yang mau dibawain tas, tetapi pemimpin, servant leader, pemimpin yang melayani. Saudara pengen besar di mata Tuhan, melayani. Amin. Jadi pelayan, kau akan dianggap besar di hadapan Bapa. Amin. Amin saudara. Ayat Amin. berikutnya yang ke-13 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Barang siapa Meninggikan diri, yang akan barang direndahkan. siapa Merendahkan diri, yang akan ditinggikan. barang siapa meninggikan diri, dia akan barang Direndahkan, siapa merendahkan diri. ia akan ditinggikan. Cara surga dan cara dunia berbeda. Cara dunia untuk ditinggikan, tinggiin diri. Tapi cara surga untuk ditinggikan, rendahkan diri. Dunia untuk naik ke atas harus jalan ke atas. Surga untuk naik ke atas harus turun ke bawah. Yesus yang udah di atas, untuk naik dimuliakan oleh Bapa di surga, dia harus turun ke bawah. Dalam dunia peperangan, prajurit tidak boleh menonjolkan diri. Kalau lagi perang, prajurit harus begini. Karena kalau dia menonjolkan diri begini, Mati. Cina, dan mati mahal. Jadi berani kuno kan? Gak ada orang lagi perang, saudara begini. Itu prajurit selamitan, cacingan. Makanya kalau ketemu orang yang lu belum tahu gue siapa, cepet-cepet tinggalin. Karena dia aja nggak tahu dirinya siapa. Nanti kalau dia lu udah inget, aku baru datang, udah inget belum? Saya nggak pernah lupa saya diundang pelayanan di sebuah tempat. Saya duduk, datang lebih cepat. Ada bapak-bapak datengin saya. Ada pembicaranya ya? Saya mau bilang, bukan. Saya maka malaikat Gabriel. Iya, saya pembicara. Baru pertama kali kemari. Baru pertama kali, Om. Berapa umurnya? 12 tahun. Oh iya, sekarang dulu ngobrol. Dek, tahu nggak siapa jemaat pertama di gereja ini? Saya bilang kan saya baru datang, Om. Nggak tahu, Om. Oh, bukan sombong, tapi jemaat pertama di gereja ini. Oh, iya, Om. Ngobrol-ngobrol lagi, Dek, tadi gereja ini belum ada alat musik, belum ada sound, belum ada apa-apa. Tahu nggak, Dek, siapa yang ngadain? Saya bilang, kan saya baru datang. Mana gue salib loh. Tahu, Om, saya bilang, bukan sombong,
Om yang nyediain. Oh. Tahu nggak? Gembalanya itu siapanya Om? Om juga kan saya. Dia bilang bukan sombong, sesungguhnya dia sombong. Rendah hati. Kita buka satu ayat yang menjadi kesukaan saya. Injil Lukas, sama-sama kita lihat saudara. Mohon maaf, kita lihat dulu satu ayat Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang Datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang, ditinggikannya yang, sekali lagi direndahkannya yang, ditinggikannya yang lain. Baris hari ini lebih keras lagi. Direndahkannya yang Satu dan ditinggikannya yang lebih lain. kompak lagi. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Sebab peninggian bukan datang dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, tetapi datang dari Allah. Allah adalah hakim. Tuhan melihat dari surga hari ini. Dia lihat mana orang-orang yang sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia tinggikan. Mana orang-orang sedang meninggikan diri di hadapan Allah, dia rendahkan. Amin saudara. Amin. Karena peninggian, promosi, berkat datang bukan dari barat, datang bukan dari timur, datang bukan dari padang gurun, tapi datang dari Allah. Amin. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Amin. Jangan marah kalau orang gak anggap saudara. Jangan marah kalau orang gak perhitungin saudara. Jangan marah kalau orang gak hargai saudara. Karena biar kredit saudara, pengharapan saudara hanya tertanam kepada Tuhan. Amin. Amin saudara, hanya tertanam. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Seorang hamba Tuhan namanya Harold Ochengo. Ini gambarnya Harold Ochengo. Mungkin saudara nggak kenal siapa dia. Sedikit informasi, kalau saudara tahu sebuah kampus terbaik, teologi seminari terbaik di dunia, namanya Fuller Theological Seminary, yang didirikan oleh orang tadi, Harold Ochengo. Kalau saudara tahu lagi seminari The Big Five, salah satu 5 terbesar, saudara. Ini saya kebetulan puji Tuhan saya lulusan dari Fuller Teologi Seminari, saudara. Jurusan mimpi kali ya. Gordon Conwell Theological Seminary. Gordon nama temennya, Conwell nama temennya. Mereka bertiga dirikan seminari ini, tapi Harold Ochengo nggak mau masuk namanya. Ini saudara masih belum tertarik sama orang ini. Saudara tahu hamba Tuhan ini namanya Billy Graham. Dia orang salah satu hamba Tuhan terbesar yang pernah berjalan di muka bumi dalam zaman setelah Alkitab ada, di luar Smith Wigglesworth. Dia sekali berkhotbah jutaan orang diselamatkan dan sebagainya. Yang membuka pintu untuk pelayanan Billy Graham, Harold Ochengo. Tadinya jemaatnya cuma 3.000 ketika dia kenal dengan Harold Ochengo. Harold Ochengo membukakan banyak pintu pelayanan untuk Billy Graham. Dan semenjak hari itu dalam Boston Church dan sebagainya, Billy Graham jemaatnya langsung meningkat dari 3.000 menjadi 50.000. Siapa Harold Ochengo? Dia adalah seorang yang gak pernah mau kelihatan. Dia selalu bawa orang, lu aja yang maju, lu aja yang naik. Dia kingmaker, dia gak mau kelihatan, dia mau di belakang. Long story short, dia hampir mati, mengalami sekarat, udah mau mati. Semua pendeta datang sama dia, bilang sama dia, Mr. Harold, kalau kamu di surga ketemu sama Tuhan Yesus, tolong bilang sama Tuhan Yesus, saya hamba yang setia. Harold bilang, oke. Ada lagi hamba Tuhan datang, kalau nanti kamu di surga ketemu Tuhan Yesus, tolong bilang sama Tuhan Yesus, saya hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan lagi datang, kalau kamu nanti ketemu Yesus di surga, tolong bilang sama Yesus, saya hamba yang setia. Semua pendeta datang bilang sama Harold Ochengo, kalau kamu ketemu sama Yesus, bilang saya hamba yang setia. Dan tiba-tiba out of nowhere ada seorang pendeta tua, pendeta senior yang paling banyak melayani, yang paling banyak berjuang dalam pelayanan, datang ketemu Harold Ochengo dalam keadaan sekarat. Dia bilang begini, Mr. Harold, kalau kamu ketemu sama Yesus, dia nggak ngomong sama hal seperti teman yang lain. Dan kalau kamu ketemu sama Yesus, tolong bilang sama Yesus, kasihani saya, Yesus. Have mercy on me, Jesus. Semua pendeta kaget, karena yang lain bilang saya hamba Tuhan yang setia. Harold Ochengo dengar itu. Tapi pendeta tua ini bilang, kasihani saya.
Lalu Bochenko mendengar itu, dia tersenyum, menangis, dan mati dipanggil Tuhan. Apa maksud dari cerita ini? Untuk masuk ke surga bukan karena perbuatan, tapi masuk surga semua karena belas kasihan. Yes. Semua karena anugerah. Amin. Semua karena anugerah. Amin. 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 Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Menyadari untuk masuk ke surga karena belas kasihan dari Tuhan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, dipanggilnya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau bisa semua dari padanya, semua karena anugerahnya diberi pada kita, semua bagi kita bila engkau Kalau Tuhan pakai saudara, bukan karena kau hebat, bukan karena kau baik, bukan karena kau pintar, bukan karena, it's never about you, it's always about Him. Yes. Semua kebaikannya untuk kita, tapi semua kemuliaannya bagi Dia. Yes. Saya ulang sekali lagi, semua Kebaikannya kebaikannya untuk kita. untuk Segala kita, kemuliaannya milik tapi semua kemuliaannya, milik Tuhan. sama-sama bilang sama saya, semua kebaikan Tuhan Semua kebaikan Tuhan untuk saya, untuk saya. Saya. semua kemuliaan Segala kemuliaan milik 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 Tuhan. Tuhan. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Nick Malenda, gambarkan, tampilkan nama ini. Nick Malenda, dia menyeberangi sebuah sungai yang terkenal di dunia, namanya Sungai Ciliwung. Dia menyeberang Semanggi menuju Ben Hill. Enggak, dia menyeberang Grand Canyon. Dia pakai wire walk, ingin memecahkan Guinness Book Record, memecahkan rekor dunia. Dia jalan. Semua TV menonton, Kanada, Amerika atau Amerika, Kanada. Semua TV menonton. Di videoin ketika dia sampai di ujung yang lain, semua orang tepuk tangan, gegap gempita, wah dahsyat dan sebagainya. TV zoom dia mendapat kemuliaan at the top of the world. Selesai, dia naik dari itu, dia masuk ke dalam, dia ambil plastik sampah, dia pungutin sampah bekas penonton yang datang, dia ambil. Dan semua orang kaget. Semua orang bilang, stasiun TV lagi bilang, kamu kan baru at the top, atau kamu kan baru di puncak keberhasilan, kamu baru mecahin rekor dunia, kok kamu pungutin sampah sih? Di kawasan jadi nggak peduli di pungutin sampah terus. Ditanya kenapa pungutin sampah? Saya baru ada di puncak keberhasilan. Saya baru di puncak dunia. Saya perlu pungutin sampah agar saya nggak lupa diri dari mana saya berasal. Amin. 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 Bilang kiri kanan saudara, Nana jangan lupa diri. Nana jangan lupa diri. Amin. Kalau orang Manado bilang makan uji. Hidup orang Manado. Bilang Nana jangan lupa diri. Nana jangan lupa diri. Oh, mantap. Nana apa kita tergoda pasti les. Hancur kita orang Manado, coy. Kedua orang menghadap Allah, tax collector dan ahli Farisi. Yang ahli Farisi bilang sama Tuhan, aku bersyukur gak mencuri, aku bersyukur gak berzina,
Aku bersyukur aku lebih baik dari orang-orang pada umumnya. Sampingnya tax collector, pemungut cukai. Dekat aja sama Tuhan gak berani. Dia nunduk. Dia bilang, have mercy on me. Ampuni saya Tuhan. Alkitab katakan dari dua orang itu mana yang pulang dibenarkan oleh Allah? Ampuni saya Tuhan. Jangan pernah boasting sama Tuhan. Waduh, saya nggak dijawab sih, saya kan sudah puasa. Ini sejak kapan puasa bisa mengubah hati? Kan saya sudah melayani Tuhan, kok Tuhan nggak jawab saya? Memang kau melayani untuk Tuhan jawab doa. Tuhan, saya kan udah ini benar, kok Tuhan nggak jawab saya? Jangan pernah pakai perbuatan baik untuk menyogok Tuhan. Yes. Karena kalau memang dia mau jawab, dia pasti jawab. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Kita masuk pada bagian yang keempat. Saudara lebih siap lagi diberkati, amin. Amin. Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan sekali lagi. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Ya Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat, sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita lihat yang ke-8. Injil Matius 5 ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Karena mereka akan melihat Allah. Allah. Yang ketiga tadi, humble to be exalted, direndahkan atau merendahkan diri untuk dapat ditinggikan. Sebuah kutipan yang saya lupa, kita kembali sedikit ke belakang. Dikatakan demikian, jangan sampai kekurangan kita, jangan sampai kekurangan kita menghambat kelebihan kita. Jangan sampai kelebihan kita membuat kita lupa bahwa kita juga punya kekurangan. Kalau saudara punya kelemahan, jangan sampai kelemahanmu menghambat kelebihanmu. Tapi kalau saudara punya kelebihan, jangan lupa, jangan sampai kelebihanmu membuat saudara lupa bahwa saudara juga punya kekurangan. Amin saudara. Amin. Yang keempat dikatakan, bagaimana saudara dan saya mengalami the end of me atau akhir dari keakuan, humble to be exalted. Yang keempat adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan Melihat Allah. Kata suci mengandung 3 arti: murni, tulus, tak tercampur. Murni, pure. Lebih mahal mana, bensin murni apa bensin campuran? Bensin murni lebih mahal mana, emas murni atau emas campuran? Emas murni, yang lebih murni selalu jauh lebih mahal. Suci hatinya dalam sebuah terjemahan mengatakan demikian, to be pure in heart is someone whose inside and outside is match up. Artinya apa? Di dalam dan di luar sama. Di gereja, di kantor, di tempat sekolah, di kampus sama. Dimanapun ditaruh sama, nggak berbeda. Kita hidup di masyarakat yang jago pencitraan sosial media, membuat kita makin hebat berpura-pura, makin hebat palsu, makin hebat kelihatannya berpura-pura acting, pakai topeng dan sebagainya. Maka kita katakan pure in heart. Satu kutipan lagi mengatakan demikian, pure in heart is about an audience of one. Orang yang murni hatinya adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya audiens, satu-satunya juri dalam hidup ini. Tuhan namanya, katakan amin. Amin. Satu-satunya penonton dalam hidup ini yang perlu kita khawatirkan cuma Tuhan. Yang menentukan hidupmu Tuhan apa manusia? Tuhan. Yang memberikan engkau berkat Tuhan apa manusia? Tuhan. Yang mengangkat engkau Tuhan apa manusia? Tuhan. Yang menjamin hidupmu Tuhan apa manusia? Tuhan. Mengapa engkau lebih takut sama manusia? Mengapa kau lebih mencari muka manusia? Mengapa kau lebih menghargai manusia daripada Tuhan? Satu-satunya audiens dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan yang lain. Orang yang suci hati, orang yang dimanapun sama ditaruh oleh Tuhan, gak beda. Maaf ya, ada orang hari-hari ini banyak orang berpura-pura. Pura-pura apa? Ada orang pura-pura jadi pendeta, khotbah tentang kekudusan, khotbah tentang apa, tapi di belakang hidupnya ngaco jadi kampung. Ada orang pura-pura jadi MC,
Ada orang pura-pura jadi pemusik. Ada juga orang pura-pura jadi suami yang pura-pura baik, pura-pura setia. Di depan istrinya aku setia, aku baik. Tapi di belakang mata keranjang dan sebagainya. Ada juga istri pura-pura baik. Di depan suaminya pura-pura baik. Ada banyak anak muda pura-pura baik, pura-pura benar. Tapi di belakang macam. Oh, yang keempat ini bagus kesukaan saya. Authentic, to be accepted. Menjadi asli, menjadi apa adanya untuk dapat diterima. Sama-sama bilang sama saya, menjadi asli. Sama-sama bilang sama saya, menjadi apa adanya. Amin saudara. Stop tipu-tipu. Stop pura-pura. Stop pakai topeng. Apa adanya. Saya lebih hormat sama orang dunia yang kalau ngaco ya ngaco aja gitu, daripada sama orang gereja yang kalau di depan kita kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi kalian di belakang OMG kata orang. Ada orang yang pura-pura kalau di gereja, penyembahan, dahsyat. Bukan lagi bahasa roh, bahasa dewa. Bukan lagi Tuhan, Tuhan. Bukan tolong colong. Ya kalau penyembahan di gereja, sampai malaikat minder lihatnya, gila malaikat, nyembahnya dahsyat deh. Tapi kalau lagi di nightclub, Holy Wings. Lucifer yang minder lihatnya, gila. Kalau aja setan nggak sekacau ini, kalau saya bilang mana munafik banget ya kalau saya. Awak lo mikir ya? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Banyak. Di Salim ini nggak ada. Di Bekasi. Bekasi sih bilang di Salim ini biar aman. Ada langganan. Kemarin hari Kamis kilometer 60 artis ibu kota. Vanessa Angel. Check out. Dipanggil Tuhan. Yang bikin diri sama istri lagi jalan di Instastory. Coba kita mau kemana? Serem. You never know. Yes. Dan dipanggil Tuhan. Ada banyak orang bilang, aduh kasihan anaknya, aduh kasihannya mereka. Tapi mereka lupa bahwa setiap kali Tuhan memunculkan kisah, setiap kali Tuhan memunculkan kejadian, setiap kali Tuhan memunculkan narasi, Tuhan sebetulnya sedang mengingatkan kita. Kita katakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijak. Sama dari kejadian kemarin, dari COVID-19 kita belajar rumah sakit full, banyak orang mati di kiri kanan, oksigen mahal, ini tak bisa mati. Tuhan sedang memunculkan narasi, Tuhan sedang memunculkan kejadian, Tuhan sedang memunculkan sebuah kehidupan untuk mengingatkan kita bahwa genaplah firman Tuhan, hidup seperti uap, maut satu langkah dari hidup kita. Amin. Amin. Maut satu langkah dari apa? Dari hidup kita. Kalau Tuhan bilang hidupmu sudah selesai, kalau Tuhan bilang sudah habis sewamu, kalau Tuhan bilang malam ini juga aku cabut nyawamu, kalau Tuhan bilang aku ambil nyawamu, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat berdiri bertahan di hadapan Allah dan berkata enggak. Yes. Karena kalau Tuhan udah mau cabut nyawa saudara dan saya, anytime dia nggak butuh persetujuanmu, dia nggak perlu tanya sama saudara. That's why kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena we never know. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Oh, Bapak kata saya masih muda, kematian tidak mengenal putihnya rambut. Kematian tidak mengenal tuanya usia. Kematian kalau dia mau datang anytime, nggak ada orang yang terlalu kuat yang dapat bertahan dari kematian. Nggak ada. Nggak ada orang yang terlalu kaya yang bisa menghindar dari kematian. Apa maksud saya? It's time for us, ini waktunya buat kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, katakan amin. Amin. Untuk sungguh-sungguh hidup benar-benar. Lupakan yang lalu, yang tadi malam kau lakukan, lupakan. Yang minggu lalu kau lakukan sama pacarmu, lupakan. Yang bulan lalu yang kau lakukan bahkan sebelum kau datang ke tempat ini, yang kau lakukan sebelum ke gereja, lupakan. Agar keluar dari tempat ini, kita jadi benar-benar pribadi yang baru di hadapan Allah. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Kita buka satu ayat terakhir untuk menutup khotbah pada hari ini. Injil Matius 23
Ayatnya yang ke-23, 24, 27, 28. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Celakalah kamu, Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. hai kamu, Orang-orang munafik sebab perpuluhan dan salah. Ada semanis tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu, yaitu itu keadilan yang dan satu harus dilakukan. kesetiaan, yang satu harus Ayat 24, hai kamu, pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu, habiskan dari dalam tetapi unta yang di dalamnya kamu. telan. 27, celakalah kamu, hai Ahli-ahli Taurat dan dan orang-orang orang-orang Farisi, Farisi. hai kamu orang-orang Munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang berlambur putih, yang sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dan berbagai jenis kotoran. 28, lebih keras lagi, demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh. kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus bilang sama para ahli Farisi yang tahu firman, semakin kau tahu firman semakin lebih banyak. Tahu firman yang kapal ayat. Yesus bilang gak pakai pedang-pedang, Yesus bilang ini, celakalah engkau hai ahli Farisi, celakalah engkau hai ahli Taurat, hai orang munafik, kata Yesus. Perpuluhan kau bayar, tapi kesetiaan, belas kasihan, pengampunan kau lupakan. Yesus bilang lagi sama mereka, Yesus bilang ini, nyamuk di minuman fetis, tapi unta di dalamnya kau telan. Yesus bilang lagi sama mereka, celakalah kamu hai orang munafik, kamu kayak kuburan, di luar bersih, tapi di dalam penuh dengan kotoran. Ayat yang ke-28, dia bilang menampar kita semua. Dia bilang apa? Hai kamu orang-orang buta, orang-orang munafik, kamu di luar tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan Munafiknya dan kedurjanaan. gak bisa cinta Tuhan, cinta dunia. Gak bisa ikut Tuhan, ikut dunia. Gak bisa. Ikut Tuhan gak bisa part time. Ikut Tuhan gak bisa 95%. Bahkan gak bisa 99,99. Ikut Tuhan bulat 100%. Bertobat gak bisa setengah-setengah. Yesus bilang gini, kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, dingin. Jangan suam. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, di jalan raya berbahaya bukan jalan di kiri. Di jalan yang berbahaya bukan jalan di kanan. Tapi yang paling berbahaya jalan di tengah. Hari Minggu nangis, ampuni saya salah. Dari Senin sampai Sabtu, you do it again. Kau lakuin lagi. Minggu datang lagi, ampuni Tuhan. Senin sampai Sabtu, kau ulang lagi. Memang semudah itu ikut Yesus. Memang segampang ini ikut Tuhan. Kita katakan jangan sesat kalau tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang itu akan dituai oleh orang. I do believe sama yang namanya kasih karunia Allah. Saya hidup karena anugerahnya, saya berdiri karena kasih karunia. Tapi saya juga percaya Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau dia mendiamkan kau hari ini bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak menghukum saudara, tapi dia berikan kita kesempatan untuk bertobat. Katakan amin. Amin. Kalau saudara udah ngaco, udah nggak benar, tapi masih bisa santai ke gereja, ketawa-ketawa, dengar firman, lucu banget nih pendeta, dan pulang nggak bawa apa-apa, besok gitu lagi datang ke gereja, angkatannya lagunya enak, nangis sebentar, ketawa sebentar, pulang sebentar, besok di rumah ngelakuin lagi, dan seterusnya begitu, dan saudara percaya bakal masuk surga? Something wrong with your brain. Ada yang salah sama apa?
Saya percaya selagi pintu anugerahnya masih ada, ini waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Hari dia bawa saya 9, biasanya 8. Sunter buka, buka yuk masuk, sunter ya, bilang siap. Karena saya tahu selama dapat kesempatan, dapat kepercayaan butuh ini. Karena saya tahu akan datang waktunya nggak ada kesempatan lagi. Yes. Apa maksud saya? Selagi masih ada kesempatan bertobat lakuin. Karena akan datang waktunya mau nangis nggak bisa keluar, mau ngomong nggak bisa ngomong. Selagi masih ada waktu kesempatan bertobat. Mari kita bertobat. Satu gambar terakhir. Ini mobil apa? Jawab aja mobil apa? Pajero. Pajero. Gambar slide berikutnya. Alphard. Sudah beres nyiapin khotbah tadi malam sama istri. Saya buka Instagram, explore. Saya lihat gambar Pajero. Saya ketawa, gila. Terus bilang sama saya, masukin ke dalam slide. Saya bilang, bahas dari mana sih? Dia ngomong bukan audible, masukin dalam slide. Kita kan anak Tuhan, we can communicate with our God. Yes. Ya. Bukan suatu orang istimewa kok ngomong sama Tuhan kalau kita dekat sama Tuhan. Bapak sama anak ngomong biasa. Saya masukin. Apa maksud dari gambar ini? Orang waras tahu. Mau ditulis Pajero, mau ditulis Alphard, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk tahu bahwa itu bukan Pajero. Amin. Amin. Maksudnya gini, kau boleh tulis pendeta, MC, suami yang setia. Kau boleh taruh apa aja. Mata orang bisa kau bohong, tapi galiran mata Tuhan. Yes. Kau bisa touch up, tipu orang lain dengan kelihatan rohani depan orang, tapi dalam Tuhan tahu. Stop tipu-tipu, stop pura-pura. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Samuel sedang mencari the next king of Israel. Dia pergi ke rumah Isai. Samuel nabi yang diurapi Allah, dia jatuh cinta atau jatuh hati kepada kakaknya Daud. Tinggi, parasnya rupawan. Bisa suka respon Allah. Ayatnya yang tulisan kuning sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bukan Yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat. manusia yang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan Tuhan melihat hati. melihat hati. Mari autentik dalam menyembah Tuhan. Mari jujur dalam menyembah Tuhan. Gak peduli sama pendapat orang. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau melakukan untuk Tuhan, engkau gak peduli sama pendapat orang. Karena satu-satunya hakim dalam hidup saudara adalah Tuhan. Yes, amin. 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 Seorang pesepak bola ternama Zlatan Ibrahimovic ditulis, only God can judge me. Orang yang nggak ngerti aja. Saya yakin bukan jemaat saya ini, tapi dia tahu kebenaran. Only God can judge me. Bukan berarti kita nggak mau dengar omongan orang, no. Tapi kita tahu authentic to be accepted. Apa adanya kan? Kalau ngaco aku ngaco. Kalau nggak benar aku nggak benar. Buka topengmu, stop pura-pura. Kalau sakit bilang Tuhan saya sakit. Kalau luka bilang Tuhan saya luka. Kalau nggak bisa ngampunin bilang Tuhan saya jujur sama Tuhan, saya nggak bisa ngampunin.
Kalau bilang engkau, Tuhan, saya masih kepahitan. Ngomong sama siapa? Come as you are. Yes. Saya berdoa. Broken to be whole, mourn to be happy, humble to be exalted, authentic to be accepted. Yes. Selamat Hari Minggu barisan ini. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Heart to worship. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ada banyak yang diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ada sebuah lagu yang sudah tahu. Kita akan sama-sama mengangkat lagu ini di hadapan Allah. The Heart of Worship. Sama-sama kita datang sama Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about